Eh, dilanjutkan dengan Mas Abrang. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mas Suhad, bagaimana kita bisa melatih intuisi supaya lebih bisa sensitif dalam mensikapi fenomena atau kejadian-kejadian yang muncul dalam hidup kita. Eh, Kata hati tadi ya, kalimatnya kata hati ya. Ini pasti yang saya utarakan ini dari sudut pandang dan pengalaman hidup saya, bukan kebenaran yang paling benar ngono mesti ya ora. Eh, Pertama, dibersihkan dulu. Kalau kita ngomong kata hati, kita membayangkan hatinya berkata-kata, keluar kalimat kayak gini, kayak gini, kayak gini, segini. Sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa, hati merasakan. Rasa sedih itu ada sebelum ada kata sedih. Misalnya ngono. Mantep ya mantep, tapi belum apa, ada mantep sebelum ada kata mantep. Rasa mantep sebelum ada kata mantep. Paham maksud saya ya? Jadi jangan mengharapkan, pertama jangan nunggu hati ngomong apa ya sesuatu ya. Nanti ya, belajar merasakan dulu. Apa dan gini. Kalau Anda pengen dengerin orang ngomong, katakanlah misalnya hati ngomong ya. Hati berkomunikasi, katakanlah gitu ya. Kalau Anda lagi nonton TV, suaranya keras, pengen dengerin sebelah Anda apa namanya? Mengatakan kalimat, Anda kan kecilkan TV-nya. Yang paling sering, yang paling tidak berhenti ngomong kan otak. Otak tidak berhenti ngomong gitu, jangan-jangan gini, ini nanti gini, kata menurut itu kan ini gini, 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 dan seterusnya. Nah, uteknya orang mandek suara nih, bagaimana kita bisa mendengarkan hati? Nah, itu paling tidak mudah memang untuk menghentikan otak untuk berpikir dan berputar. Karena kadang nek rasa, kuwi rasa, kowe nggak perlu berpikir tiba-tiba merasakan. Nah, menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke menora cerewet gitu teke. Cerewet terus. Ada yang diem tapi otaknya muter terus, ada yang sampai keluar. Cerewetnya rakaruan apa sih? Yuk, contoh paling ekstrim kalau saya apa namanya? Ingat tuh Pak Nevi. Pak Nevi itu kalau apa yang dipikirkan keluar. Mau tidur gitu kan sama istrinya disembunyiin radio. Karena nggak tahan kalau radio ngomong apa komentar pasti. Yora, mosok mau tidur nggak jadi tidur itu karena nggak tahan merespon otaknya. Kadang-kadang ada metode wirid, metode tapa, dibuat putus asa apa otaknya sehingga dia capek untuk ngapa-ngapain. Nah, momen ketika diam tersebut ada rasa yang keluar. Nah, rasa yang keluar tidak gampang diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara akal. Karena kalau akal ini pasti semua yang dari lahir kita berpengaruh. Pilihan kata, pilihan bahasa, arti dari kata, konteks dari kejadian itu semua berpengaruh pada cara akal berpikir. Kalau rasa itu apa anane? Contohnya kalau bayi nangis, yo nangisnya gitu semua. Rasanya keluar gitu saja. Paham nggak maksud saya? Jadi bagaimana kata hati? Kalau saya ngomong rumusnya sebenarnya sederhana, tapi memahami rada angel. Kalau bagaimana kata hati bisa berbicara, lihatlah sesuatu sebagai apa adanya. Nah, itu kayaknya sederhana ya, tapi itu tingkat yang menurut saya sangat susah melihat sesuatu apa adanya. Karena kita melihat sesuatu itu pasti punya konsep kemudian di sini. Lihat warna wis. Oh putih, dudu ireng. Berarti wong, nah, kan ada konsep di belakang pikiran ini. Saya ngomong gini aja. Misalnya mangga. Langsung keluar di pikiran Anda, mangga apa? Mana lagi? Mangga dua, ya beda-beda toh. Kalimatnya sama loh, tapi ya keluar di kepala berbeda-beda loh. Oke, saya kasih contoh betapa susahnya apa menghentikan laju pikiran itu, cerewetnya pikiran itu. Oke, sekarang jangan pikirkan monyet, malah keluar tuh monyetnya. Nah, otak ini sangat tidak mudah untuk dihentikan. Jadi kalau menurut saya kalau Islam mengajarkan ikhlas, mengajarkan berserah kepada Tuhan, itu membuat kita pada sebuah posisi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Observer apa adanya. Observer pun dengan
tidak punya inklinasi, tidak punya ini lebih benar, ini lebih salah. Observer benar-benar apa adanya. Ya contohnya ya. Anda pernah dicurhati teman Anda soal asmara nggak? Oh, seperti sampean ya di kayak nggak. Kalau Anda dicurhati lebih gampang mecahin ngono ya angel. Tinggal tok pelet beres. Misalnya gitu ya, misalnya. Tapi Anda menemukan jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat di situ. Anda sebagai observer gampang banget ndelok apa adanya gitu. Tapi kalau ada yang terlibat, langsung gampang-gampang kayak angel iku lek, kan gitu. Jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi setahu saya untuk mendengarkan kata hati kita harus berani menghentikan kepala. Bukan berani, bisa menghentikan cerewetnya otak. Gini, Anda gampang lah, misalnya gini, untuk ngetes apa namanya cerewet diri sendiri gitu. Anda ambil kebiasaan satu tapi disiplin, misal rasa sholat terus, nah sholat ini banyak bolongnya ki lumayan, sing parah ki banyak adanya gitu. Nek bolong kan rata-rata sholat ada bolongnya, nek ada sholatnya ki berarti rata-rata ora sholat. Ya setahun pisan paling ora. Itu lebih berbahaya. Ora usah salat. Misalnya setiap jam 5 sore Anda garuk muka. Gampang toh? Garuk muka gini aja. Garuk jam 5 garuk rai wis. Coba Anda lakukan. Orang ngasih 2 minggu, otak wis duwe alasan iki. Allah mengrai wae. Allah engko luwih sak menit ra apa-apa. Allah luwih 2 menit ra apa-apa. Bikin alasan segala macam nih kepala nih. Betapa otak kita tuh sebenarnya sangat tidak bisa kita kontrol larinya dia. Karena kita tidak bisa mengandu Ctrl Z. Andu itu membatalkan. Kita tidak bisa membatalkan apa yang kita tahu. Ini loh masalah susahnya. Kita jalan, dengar orang ngomong, kita wes ora krungu, lali, nggak bisa. Kalau udah kadung masuk tuh kadung masuk. Dan itu mempengaruhi tempat sampah yang namanya otak ini loh. Kalau saya melihat otak itu sebagai tempat sampah kalau kita tidak bisa kontrol. Tapi jangan ngomong tempat sampah itu buruk loh. Ya lagi-lagi nih kan asumsi. Kue neng omah milih ora ono TV apa ora ono tempat sampah? Tempat sampah. Yo. Kue dadi milih duwe TV kan ngeran duwe tempat sampah. Ora apa-apa sampahnya berserakan. Mending ora ono TV neng ono tempat sampah toh. Sehingga sampahnya hidup ada tempatnya, orang ngregeti kabeh ngono. Nah, otak itu otak itu seperti tempat sampah dalam tanda petik kalau saya melihatnya. Sangat perlu dalam rumah, tapi jangan hidup di dalamnya. Oh, jangan sangat mengandalkan tempat sampah gitu. Itu tempat sampah loh itu. Harus Anda sisir nih mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak. Jangan semua yang Anda baca Anda masukkan jadi stres engko. Anda semua yang Anda dengar Anda masukkan jadi asumsi. Maka karena kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, macak itu tadi jadi akan sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa adanya. Ngerti lho Mas. Jadi suara hati gimana ya? Ikhlas. Jadi kalau menurutku, kalau salah monggo dibenarkan Pak Muzamil, yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kejatuhan informasi. Nek airi tenang, observer ada satu tetes, ini ketahuan. Nah itu bagaimana bentuknya? Karena hati tidak berbicara, Anda yang bisa merasakan komunikasi dengan hati Anda sendiri gimana. Makanya sama yang dengan berzikir hati akan tenang. Oh iya, dengan berzikir kenapa hati tenang? Nek kue zikir, misalnya kue zikir ping 3.000, diperintah karo kiaimu zikir ping 7.000 Al-Baqarah ngono misalnya. Gitu ya Misalnya. Kira-kira sampean putus asa neng kepiro? Pertama putus asa. Tapi kan Anda tidak bisa karena perintah kiai Anda tidak bisa menghentikan itu. Kudu tok lakoni. Putus asa tetap dilakoni, bergolak luar biasa, ora trimo le misui kiyaine. Ya Gusti Allah ditunggu kok Al-Qur'an barang didukon wirid, semua bergolak, akhirnya menyerah, capek nih. Ketika sudah capek, ya wis lah tak lakoni wae lah. Iki nek ora tak lakoni ya ora rampung.
Aku komplain, otakku tidak terima seberapapun, aku tetap harus menyelesaikan. Otaknya mulai itu damai, mulai diam, tek, menang Juan. Yang keluar adalah tetesan air tadi. Ya salah satunya adalah membuatmu putus asa, main uteke putus asa gitu, ratrimo. Yuk. Paham ya maksud saya ya? Tapi nggak harus dibunuh kan? Jangan dibunuh, nek pikir akal itu sangat penting. Aku ngomong tempat sampah, jangan terasumsi bahwa kemudian dibuang loh tempat sampah itu. Tempat sampah itu perlu loh di rumah. Kita sangat perlu akal. Gue nek ra berakal ra iso memahami agama loh. Kalau tidak bisa menyisir, mengolah, membenarkan memilah-milah, itu butuh akal di situ. Nah, hati itu bukan mengatakan sesuatu yang benar. Nyon sewu iki rada lambat ya, memahaminya. Karena gini, hati akan berkomunikasi dengan bahasa yang Anda pahami. Hati akan membawa Anda ke jalan yang benar, bukan memberitakan kebenaran. Paham maksudku? Jadi orang tiba-tiba di sini Surabaya, aku tak neng Jogja, hati ngomong merem tiba-tiba neng Jogja. Enggak gitu. Hati akan mengatakan melaku oke lewat tengen, lewat kiwo, lewat sini, membawa Anda pada sebuah perjalanan di mana ujungnya adalah kesadaran yang lebih tinggi. Jadi sok-sok beda pada hal yang sama. Hal sama hatiku ngomong ini kok, sesuk kok ngomongnya beda ya, karena level Anda sudah berbeda dan hati Anda membawa Anda pada perjalanan yang berbeda. Tidak berhenti perjalanan tersebut. Kan ihdinas siratal mustaqim. Kita mencari jalan yang benar terus, dan kita hanya bisa diberitahu satu langkah di depannya. Iki ngopo ya ngelangkah, iki ngopo ya ngelangkah, ini ngopo ngelangkah. Dan enaknya ketika observer, kita tidak stres pada langkahnya. Kita melangkah sesuai apa yang diberitakan sama insya Allah. Bersih kita mendengarkan sinyal Tuhan, kita ngelangkah delok tengen kiwa, hiburan. Seperti perjalanan wisata. Ndelok ana wong macak ning baliho guyu, ngono to ya. Ayo ya. Ngene guyu dan seterusnya. Jadi orang gendeng, itu hiburan. Seperti kemarin salah satunya toleransi gue neng grup saya, di grup SMA Pak Muzamil, pada ribut saya harus menyatakan sikap, saya tidak akan mengatakan selamat Natal karena itu berarti kita mengakui mereka dan kita menjadi seperti mereka. Siji meneh ngomong itu toleransi, itu menyenangkan orang lain dan seterusnya lah. Sudowo banget tak delok iki reply ini wis atusan iki dampot iki arek-arek iki. Terus saya balas akhirnya. Karena saya melihatnya hiburan, Mas. Aku balas. Saya juga mau menyatakan sikap. Saya ngomong ngono. Kata Kanjeng Nabi, tersenyum itu sedekah. Apalagi membuat orang lain tersenyum. Itu sedekahnya lebih banyak. Jadi sekarang teman-teman grup, ayo ribut yang luar biasa. Aku tak bikin kopi sama nonton ributmu karo guyang-guyu. Jadi semua energi ributmu menjadi sedekahmu. Aku ya meng asu bajingan. Ngono tok, orasi-orasi do ribut malah misui aku kabeh Pak Muzamil. Loh, gimana Anda? Itu ketika saya melihat itu, saya mau bersikap, mereka dalam perjalanannya mencari kebenaran. Aku sih oke, yang sekarang satu berpendapat dia benar seperti ini, yang satu berpendapat dia benar seperti ini, orang masalah. Masalahnya seperti yang dikatakan Pak Muzamil bahwa orang lain harus pendapat dengan dia. Kalau saya melihatnya ini pada perjalanan yang berbeda dan melalui pengalaman yang berbeda sehingga dia punya kesimpulan yang berbeda. Beri kesempatan mereka melangkah, melakukan yang mereka fahami sehingga menemukan langkah berikutnya. Nah, aku melu ribut. Katut engko. Wong kabeh perjalanan dhewe-dhewe. Aku tak dadi penonton ae, ngono posisine. Tak nonton agar kalian ributnya tidak jadi dosa, men ributmu dadi pahala, aku tak nonton karo ngopi, karo guya-guyu, hiburan gitu tuh. Tapi alhamdulillah setelah itu bateriku tidak drop terlalu drastis lah. Nah, jawabannya menurut saya seperti itu. Melihat sesuatu apa adanya, seperti Anda melihat ketika Anda melihat singa memakan kijang, Anda melihat siapa korban, siapa yang penjahat. Siapa kira-kira yang nggak ada korban, nggak ada penjahat, nggak ada korban karena memang itu ekosistem. Nek kowe ra entuk kidange mati,
yuk sing makani anake singa piye? Kan gitu kan Anda melihatnya. Ini memang ekosistem apa yang terjadi, semua melakukan perjalanannya masing-masing. Apa Tuhan lagi joget bertajalil lagi apa namanya? Melakukan drama di dunia melalui ekosistem tersebut yang delok kita oh ngono alamnya. Ya udah. Nah, apakah tidak enak kalau melihat dunia yang ributnya seperti ini kayak gitu? Kan jadi lebih tenang sebagai observer. Kelihatan. Paham maksud saya ya? Nah, jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu penting untuk bisa melihat sesuatu sebagai apa adanya.